Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk segala berkat dan murah-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami ucap syukur ya Bapa, karena berkat-Mu dan kesempatan-Mu kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bisa mulai aktivitas kami di hari ini ya Bapa. Dan biarlah melalui renungan hari ini, renungan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat menjadi pengingat bagi kami, dan dapat menjadi berkat bagi kami untuk bisa menjalani hari-hari kami dengan baik ya Bapa. Dan biarlah Roh-Mu saja yang akan terus menuntun setiap kami ya Bapa, agar apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa untuk setiap dosa dan juga kesalahan kami. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa dan juga kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Renungan hari ini terambil dari Markus 2 ayat 1-12. Memberi dampak positif. Orang itu pun bangun, segera mengangkat tikarnya dan pergi keluar dari hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Markus 2 ayat 12. Setiap orang memiliki potensi memengaruhi orang lain di sekitarnya. Pengaruh yang dihadirkan oleh seseorang bisa positif maupun negatif. Orang yang membawa pengaruh positif biasanya kita sebut sebagai motivator atau inspirator, di mana keberadaannya mampu memotivasi orang lain mengikuti jejaknya atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Sementara orang yang membawa pengaruh negatif atau buruk terhadap orang lain bisa kita sebut sebagai provokator. Biasanya ia akan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Dalam teks bacaan kita hari ini diceritakan bahwa dimanapun Yesus berada, ia selalu membawa perubahan yang positif. Kehadirannya bukan sekedar kehadiran secara fisik, tetapi ia membawa berita dan kehendak Allah. Ia selalu membawa berita tentang pengampunan dosa dan menyampaikan firman kebenaran yang berasal dari Bapa-Nya kepada banyak orang. Yesus tidak pernah menolak kehadiran orang-orang yang sangat membutuhkannya. Tujuan kehadiran Yesus semata-mata adalah untuk melakukan kehendak Bapa-Nya, untuk mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Sebaliknya, orang-orang pun datang kepada Yesus karena ingin mendengar kebenaran dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus yang dahsyat, yang berbeda dengan guru-guru lain yang pernah ada. Kehadirannya menyatakan kehadiran Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Sebagai murid-muridnya pada masa kini, sudahkah tujuan hidup Kristus menjadi tujuan hidup kita di dunia ini? Dimanapun kita hadir, seharusnya kehadiran kita menghasilkan perubahan-perubahan yang baik. Dari perkataan kita, cara pandang kita, dan cara kita melayani sesama, mereka pun dapat merasakan kehadiran Allah. Jika kita tahu melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, maka orang-orang di sekitar kita pasti akan menikmati kehadiran Allah dalam hidup mereka. Sudahkah kehadiran kita memberikan dampak perubahan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Di dunia ini, kita dipanggil untuk memiliki kehidupan yang memberi dampak yang baik bagi setiap orang. Pokok doa kita untuk hari ini, kita akan bersama berdoa untuk perkembangan pelayanan dan kebutuhan gembala di BPW Ampel. Sekian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.